Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sustoyo hari ini, Selasa 11 Maret 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam bahasa Batak Toba, ia debata tung sopitoran nama akana pinilitna akana majoibana Arya doh borongin tung pangerengeron nama dinasida hudok madihamu magira ma pitoran na nasida alai tagamo jupang anak ni jolmai ma haporseau di tanoon di haroronai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penantian seringkali menjadi bagian tersulit dalam hidup manusia. Saat kita menghadapi pergumulan berat dan berdua terus-menerus, tetapi jawaban Tuhan tidak kunjung datang, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengarku? Atau apakah Tuhan peduli? Melalui renungan hari ini, dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8 tadi yang kita baca, Yesus menegaskan bahwa Tuhan selalu mendengarkan dua-dua umatnya. Ia bukan Allah yang acuh tak acuh, melainkan Bapa yang penuh kasih. Tuhan tahu setiap jeritan hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Jika seorang hakim yang tidak ahli dalam perumpamaan Yesus di dalam perikop nats ini saja akhirnya mengabulkan permohonan seorang janda karena ketekunannya, apalagi Tuhan yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun kita sering merasa gelisah ketika jawaban Tuhan tidak datang secepat yang kita harapkan. Disinilah iman kita diuji. Tuhan tidak pernah bermaksud menyakiti kita lewat penyantian, tetapi ia menggunakan waktu itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Penundaan dari Tuhan bukan tanda bahwa ia tidak peduli, melainkan itu caranya memperdalam iman kita. Kadang Tuhan ingin kita belajar mempercayainya sepenuhnya, bukan hanya karena hasil yang kita inginkan, tetapi karena kita yakin akan kasih dan kesetiaannya. Masa penantian juga mengajar kita untuk bersandar lebih dekat kepadanya, bukan kepada kekuatan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus kemudian mengajukan pertanyaan penting. Jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman bukan hanya soal percaya ketika keadaan baik, tetapi tentang tetap percaya meskipun keadaan tampak gelap dan tidak pasti. Tuhan ingin melihat umat yang setia, bukan hanya saat doa dijawab, tetapi juga saat jawaban belum tiba. Dunia yang serba cepat ini membuat kita mudah kehilangan kesabaran, tapi Tuhan mengajak kita untuk melawan ketergesaan itu dengan iman yang kokoh. Selain menjaga iman sendiri, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi penghibur bagi mereka yang sedang dalam masa penantian panjang. Ada banyak orang di sekitar kita yang hampir menyerah karena merasa Tuhan terlalu lama menjawab doa mereka. Dengan pengalaman yang kita punya, kita bisa menjadi berkat bagi mereka, yaitu menguatkan, mendoakan, dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai ataupun terlambat. Dalam komunitas iman, kita dipanggil untuk saling menopang, agar tidak ada yang berjalan sendirian dalam pergumulan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita belajar untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan. Bahkan saat jawaban doa kita belum datang, jangan biarkan waktu yang panjang membuat iman kita pudar. Sebaliknya, jadikan masa penantian sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan membangun iman yang lebih kuat. Tuhan pasti membenarkan dan menolong orang-orang pilihannya. Ia tahu kapan waktu terbaik untuk bertindak. Tugas kita adalah tetap setia, berdoa tanpa henti, dan percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Saat Tuhan akhirnya bertindak, kita akan menyadari bahwa waktunya memang selalu sempurna. Amin, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan pengertian, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Dalam masa-masa penantian yang penuh tantangan, kuatkan iman kami agar kami tidak goyah dan tidak tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Ajar kami untuk bersabar dan melihat tangan-Mu yang bekerja di balik segala hal, bahkan ketika jawabannya belum terlihat. Berikan kami hati yang tenang dan pikiran yang damai, serta kemampuan untuk tetap bersyukur di setiap musim kehidupan. Jadikan kami pribadi yang terus tekun dalam doa dan setia dalam iman, hingga pada akhirnya kami dapat melihat kasih dan pertolongan-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Immanuel.